Selamat malam saudara-saudariku dimanapun berada. Kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai bagi saudara sekalian. Saat ini kita berjumpa lagi dalam perenungan Night Call GPIB. Saya Pendeta Luther Baktiar Tapi, dan saat ini Majelis Sinode GPIB memberikan tugas tanggung jawab bagi saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Maranatha Banjarmasin, wilayah pelayanan Mupel Kalselteng. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu Tuhan, Engkau mengendaki agar kami selalu hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai kami, dan dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus menuntun segala hidup kami, melayakkan kami di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab sebagaimana di dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB secara sinodal. Pembacaan pada malam hari ini sesuai sabda bina umat di dalam Hagai pasal 2 ayat 21 dan 24 sampai 24. Hagai pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian dikatakan, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Serubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merindukan firman Tuhan, membacanya, menghayatinya, dan melakukannya dalam setiap hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang mengatakan pengalaman adalah salah satu guru yang baik. Dari pengalamanlah seseorang akan dapat memikirkan dan merancangkan hal yang baik ke depan di dalam kehidupannya. Dari situ jugalah bahwa pengalaman menjadi bagian seseorang untuk boleh lebih hidup lebih baik. Nah, dalam hal ini bahwa apa yang kita baca dalam kitab Hagai memperlihatkan bahwa rupanya di dalam kehidupan umat Israel pengalaman bersama Tuhan diabaikan
Padahal di dalam segala perjalanan kehidupan bangsa Israel, kasih dan perbuatan Tuhan begitu nyata, sehingga bahwa di mana Tuhan selalu melepaskan mereka dari segala penderitaan, memperlihatkan bahwa kuasa Tuhan sungguh luar biasa, di mana bangsa Israel dilepaskan dari bangsa Mesir, menandakan bahwa kuasa Tuhan melebihi daripada dewa-dewa, dan itu yang menjadi bagian bahwa demikianlah pengakuan bangsa Israel itu tidak keliru, bahwa Tuhan itu sangat berkuasa melebihi daripada dewa-dewa. Persoalan yang ada adalah bagaimanakah sikap iman umat Tuhan, umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan, dan sikap ketidaksetiaan inilah kepada Tuhan membuat bahwa kuasa Tuhan juga tidak menjadi nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, sehingga disitulah bahwa berapa kali bangsa Israel jatuh terpuruk setelah mereka membelakangi Allah, akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Babel. Tetapi bahwa setelah bangsa Persia menaklukkan Babilonia di bawah pimpinan Koreshi, dalam pertindakan Allah memungkinkan bangsa Israel kembali lagi ke Yerusalem, yang tentunya dalam masa penderitaan mereka mengalami begitu kesusahan. Apa yang mereka tanam, mereka tidak menikmati hasil, karena hasil yang mereka peroleh menjadi bagian daripada pemerintah yang menguasai mereka. Untuk itu dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka membelakangi Allah. Mereka sudah menyembah dewa-dewa Baal yang ada di dalam lingkup seputar kehidupan mereka. Tetapi dikala Tuhan membuat mereka kembali ke negeri mereka, tetapi mereka lagi tidak setia kepada Tuhan, sehingga mereka lagi ditindas karena perbuatan Tuhan, penghukuman Tuhan. Dalam hal ini bahwa dikala mereka kembali sewaktu Kores Raja Persia memperbolehkan mereka kembali dalam suatu kehendak Tuhan, tetapi mereka di sana juga tidak memperhatikan apa yang menjadi bagian dari kemuliaan Allah. Bait Allah yang sudah runtuh, sudah rusak, mereka abaikan. Untuk itu Tuhan katakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap
menjadi runtuhan sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hal ini bahwa apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Hagai adalah mengingatkan kepada bangsa Israel untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Artinya di sini hatinya, niatnya untuk memuliakan Tuhan, bukan hal-hal yang dikatakan formalitas. Tuhan menghendaki supaya umat Tuhan ini melihat kepada bait Allah sebagai bentuk kehadiran, simbol kehadiran Tuhan, bukan dalam arti kemegahannya, tetapi bagaimana perhatian umat dalam membenahi kembali keseriusan mereka membenahi bait Allah itu sebagai kesungguhan mereka kepada Tuhan. Ya, niat mereka menyembah Allah. Nah, hal ini juga memang ada dalam kondisi ekonomi pada saat itu mereka sekembali daripada pembuangan. Tentunya secara ekonomi bahwa mereka lagi kekurangan. Tetapi di sini bahwa bukan berarti karena tidak ada uang, tidak ada ekonomi terpuruk seperti itu untuk menyatakan tekad baik kepada Tuhan, itu tidak ada. Sekarang kesungguhan kita sama dengan COVID-19 ini, banyak dampak ekonomi, banyak orang dipekerjakan, pengurangan tenaga kerja dan harus di rumah. Kendati pun demikian, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagaimana sikap dan niat kita menghormati Tuhan dalam hidup ini. Jadi dalam artian bukan penampakan kita yang Tuhan inginkan, tetapi niat hati kita kepada Tuhan. Nah, hal ini juga mau menyatakan bahwa GPIB dalam 72 tahun perjalanan dari awal tahun 1948, 53 jemaat dari 7 mupel klasis yang ada. Sekarang ini sudah ratusan jemaat GPIB sebagai jemaat yang mandiri, jemaat yang dewasa, dan juga ratusan pos-pos pelayanan yang ada. Artinya bahwa para pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, para majelis jemaat, pendeta-pendeta, penatua, diaken, pada saat itu adalah juga manusia yang terbatas, dan mereka bukan malaikat, tetapi niat mereka, kesungguhan mereka untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang membuat jemaat GPIB berkembang sampai ratusan jemaat dan juga ratusan daripada pos-pos pelayanan. Ini juga mau mengatakan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk kita mau melakukan apa yang menjadi kemuliaan Tuhan selama kita sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kondisi ini juga bahwa kita harus menanamkan dalam hidup kita kesungguhan, tekad, niat kita. Tuhan melihat niat kita, bukan karena pakaian kita pergi ke gereja dengan perhiasan, aksesoris yang kita perlihatkan, tetapi hati kita. Bagaimana juga kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita, tetapi bagaimana kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Bagaimana ketulusan kita terlibat dalam pelayanan untuk kemuliaan Allah. Ini yang Tuhan tuntut. Sehingga dalam kondisi seperti ini pun, di masa COVID-19 ini, mari kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan kesungguhan dan niat yang tulus, karena itu Tuhan akan berkati. Kalau Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, artinya bahwa Tuhan akan membuka itu semua dan menurunkan hujan dan memberkati tanam-tanaman yang mengeluarkan tunas-tunas dan menghasilkan buah yang dapat kita petik, panen, dan kita nikmati. Itu juga Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan Maha Kuasa akan bisa memberikan kehidupan bagi kita, dan Tuhan memberkati.
Muliakanlah Tuhan dalam kehidupan, bukan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa berniat tulus dan dengan tekad yang sungguh-sungguh untuk memuliakan Engkau. Sehingga demikianlah bahwa kami hanya menyembah Engkau dalam kehidupan ini. Demikianlah gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia dan terlebih khusus lagi di dalam lingkup kesaksian, pelayanan dan persekutuan di dalam Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB ini Tuhan. Bersama di dalamnya para perangkat pelayan Tuhan, para fungsionaris majelis jemaat, seluruh unit-unit misioner yang ada. Tuhan juga berkati, perlengkapi dalam hikmat-Mu, dalam niat yang tulus untuk memuliakan dan menyembah Engkau, melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilan gereja. Berkati fungsionaris majelis sinode GPIB dan juga seluruh jemaat-jemaat GPIB, baik yang ada di kota-kota, di desa-desa dan di pelosok-pelosok yang ada. Berkati juga bagi mereka yang terdampak oleh karena kondisi COVID-19 ini Tuhan. Dan kiranya juga gereja-Mu, apapun keadaannya, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyatakan kasih Tuhan dalam memberi perhatian dan pertolongan bagi mereka yang mungkin menjadi kesulitan atas COVID-19 ini, baik itu di dalam lingkup jemaat maupun di pos-pos pelayanan. Berkati juga bagi bangsa dan negara kami, terkhusus pemerintah dalam menyikapi ini semua ya Tuhan, situasi ini, dan khususnya COVID-19 ini. Sampai saat ini Tuhan, vaksin untuk melawan virus corona ini belum ditemukan. Tetapi semuanya itu kami serahkan kepadamu atas upaya-upaya yang ada. Kiranya dalam kehendak-Mu, baik khususnya di Indonesia ini Tuhan, para medis, para dokter dan semua terkait di dalamnya dapat dengan segala tulus niat yang baik untuk mendapatkan vaksin ini guna membebaskan setiap masyarakat bangsa Indonesia ini dari virus-virus corona. Tetapi lewat kuasa-Mu ya Tuhan, lewat keadaan ini semuanya mau kembali kepadamu untuk sungguh-sungguh hidup dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, berkati Presiden, Wakil Presiden dan seluruh kabinet menteri dan juga kepala-kepala daerah di tingkat provinsi dan juga kota dan kabupaten bersama dengan pihak aparat baik TNI maupun Polri, seluruh anak-anak Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan beri hikmat dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Para dokter, para medis, para perawat-perawat, tenaga-tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun di puskesmas atau di tempat layanan kesehatan dalam menyikapi virus corona ini, terkhusus bagi mereka yang terpapar karena virus corona. Oh Tuhan, Engkau juga lindungi, terutama anak-anak Tuhan dalam menyikapi itu semua. Tuhan juga berikan hikmat, kemampuan bagi mereka untuk memberikan pemulihan bagi mereka yang terpapar karena virus corona ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga serahkan bagi seluruh pelayanan Departemen Pelkes ya Tuhan, dan juga Departemen Inforkom di dalam pelayanan-pelayanan yang ada ini, sehingga itu semua menjangkau banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang memberkati kami sekalian. Amin. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus berkati.